Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya, Sahrul Arifin, mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan haji dan umroh kelas 9 bertempat di sekolah saya, SMP Al-Islam Krian. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9D. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya, dalam kondisi yang baik. Kalau gitu hari ini kita siap untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita awali pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui pembelajaran hari ini. Baik, berikutnya sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita review dulu tentang materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita mempelajari 4 hal ya, masih ingat? Yang pertama kita belajar tentang syarat wajib haji. Kemudian yang kedua kita belajar tentang rukun haji. Yang ketiga kita belajar sunnah haji. Dan yang keempat tentang larangan selama berhaji. Coba ada yang bisa menjelaskan yang pertama tentang syarat wajib haji? Saya, Pak. Ya, silakan. Materi pembelajaran pada sebelumnya kita mempelajari tentang syarat wajib haji, yaitu apabila syarat tersebut terdapat pada diri seseorang, maka orang itu wajib melaksanakan ibadah haji. Contohnya, beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Bagus sekali, Mbak Vivi. Baik, berikutnya ada yang bisa menjelaskan tentang rukun haji? Ya, silakan. Jadi rukun haji adalah hal-hal yang harus dilaksanakan ketika menunaikan ibadah haji. Jika kita tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka hajinya batal. Contoh dari rukun-rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Bagus sekali. Berikutnya, coba ada yang bisa menjelaskan tentang sunnah haji? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Mbaknya. Sunnah haji, hal-hal dalam haji. Apabila kita menunaikan ibadah haji, maka kita akan mendapatkan keutamaannya. Contohnya,
tabliyah, ifrad, dan mabit. Oke, bagus sekali. Yang terakhir, kemarin kita juga mempelajari tentang larangan-larangan selama berhaji. Coba ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Baik, silakan. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan saat melakukan ibadah haji. Jika kita melanggarnya, maka harus membayar dam atau denda. Oke, bagus sekali. Ternyata kalian siswa yang pintar yang masih mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Berikutnya, coba ada yang tahu gambar di bawah ini kegiatan apa? Tawaf, ya. Tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kalau kita mendalami tentang tawaf, itu ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil. Contoh misalkan, semua benda di alam semesta ini mulai dari yang terkecil. Apa benda yang paling kecil di alam semesta ini? Betul sekali, atom. Atom itu kalau kita melihatnya secara lebih dekat, itu bentuknya seperti ini. Dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya neutron dan proton. Ternyata gerakannya itu sama seperti gerakan tawaf, dari kiri ke arah kanan. Dan kalau kita pahami lagi, lebih besar lagi, ternyata alam semesta kita, tata surya kita, galaksi kita, termasuk bumi kita sekarang ini, juga melakukan gerakan yang sama. Pola yang sama dengan tawaf ketika melakukan ibadah haji. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita semua sekarang sedang tawaf. Kita sekarang semua sedang tunduk dengan ketentuan Allah. Jadi kalau kita misalkan mendalami tentang apa saja yang ada dalam ibadah haji, kita akan menemukan banyak hikmah di dalamnya. Untuk itu hari ini kita akan berusaha mendalami tentang ketentuan-ketentuan haji. Sudah siap ya? Ya. Bagus sekali. Berikutnya yang kita pelajari dalam pembelajaran kali ini ada 2 hal, ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang perbedaan haji dan umroh. Yang kedua, hari ini kita akan belajar juga tentang hikmah haji dan umroh, sehingga diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian menguasai 2 hal ini, ya. Baik, yang pertama, coba ini Pak Sarul punya sebuah gambar. Silakan kalian amati, silakan kalian cermati. Kemudian kalian bisa menyampaikan, barangkali kalian punya tanggapan atau pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Silakan, saya beri waktu sebentar, diamati dengan baik gambarnya. Sudah cukup ya? Silakan, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya, Pak. Baik, Mbak Linda, silakan. Pada gambar tersebut kan orangnya sudah melakukan haji, tapi kenapa tetap melakukan perilaku yang dilarang oleh agama? Kenapa ibadah haji yang dilaksanakan selama ini tidak berpengaruh terhadap perilaku? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, selain Mbak Linda, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan lain terkait dengan gambar di depan. Silakan. Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Orang yang sudah melakukan ibadah haji biasanya mendapatkan gelar haji. Biasanya orang baik akan dipantau dengan masyarakat. Kenapa orang yang ada di dalam gambar tersebut justru tolak belakang? Sudah berhaji kok masih mencuri? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain. Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya orang yang sudah berhaji harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat lain dengan cara rajin beribadah dan membantu masyarakat lain. Dan orang yang ada di foto tersebut bukanlah perbuatan yang mempunyai akhlak Islam, apalagi yang sudah berhaji. Bagus sekali tanggapannya. Oke, berikutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, salah satu keutamaannya adalah dihapuskan dosanya.
Apa yang terjadi jika sudah berhaji tapi masih melakukan dosa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Baik, dari pertanyaan dan tanggapan yang sudah kalian sampaikan, tadi Bapak menyimpulkan bahwasanya dari pertanyaan tersebut kalian menitik beratkan pada hikmah dari pelaksanaan haji. Bagaimana ibadah haji yang telah dilakukan oleh seseorang itu berpengaruh terhadap perilaku kehidupannya sehari-hari. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, setelah ini Bapak akan menayangkan video tentang perbedaan haji dan umroh serta hikmah haji dan umroh. Selama pelaksanaan video, silakan kalian menggali informasi sebanyak-banyaknya, mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Setelah itu, kalian akan saya kelompokkan untuk mendiskusikan dua hal tadi, perbedaan haji dan umroh, dan yang kedua, hikmah haji dan umroh. Sudah siap? Siap. Baik, berikut adalah videonya. Beribadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah merupakan impian bagi setiap muslim di seluruh dunia. Istilah haji dan umroh pun sudah familiar bagi umat Islam di Indonesia. Namun masih banyak kaum muslim yang tidak tahu perbedaan dari haji dan umroh sendiri. Di antara perbedaannya yakni yang pertama, hukum haji adalah wajib bagi yang sudah mampu seumur hidup sekali. Bagi yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Sementara hukum umroh adalah sunnah. Waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh pun berbeda. Haji hanya dapat dilakukan di bulan Zulhijjah, yakni di 9 hingga 13 Zulhijjah. Sementara umroh dapat dilakukan kapan saja selain pada tanggal yang dilakukan. Baik, itu adalah video tentang perbedaan haji dan umroh. Saya harapkan kalian sudah mencatat informasi dari video ini. Dan video berikutnya adalah video tentang hikmah haji dan umroh. Silakan dicermati. Sahabat Islam media, sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya Hasan. Begitu luar biasa pahala dari berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan, fisik yang kuat, dan rezeki yang halal. Baik, demikian adalah video sumber belajar untuk hari ini. Saya harapkan dari kedua video tersebut kalian mendapatkan data yang cukup terkait perbedaan haji dan umrah serta hikmah haji dan umrah. Setelah ini, kalian akan Bapak kumpulkan dalam kelompok masing-masing. Dalam kelompoknya nanti silahkan kalian berdiskusi tentang dua tema tadi. Kelompok 1 tentang perbedaan haji dan umrah, yang kelompok 2 tentang hikmah haji dan umrah. Nanti kalian kumpulkan datanya, kemudian kalian buat peta konsep di kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, nanti kalian presentasikan hasilnya, hasil diskusi kalian ke kelompok yang lain. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Baik, sebelum kita mulai untuk diskusi kelompok, kita nyanyi dulu biar semangat. Ini adalah lagu Kau Suka Hati. Tahu ya lagu Kau Suka Hati? Nah, tapi ini versi Arabnya. Ini sudah ada teksnya. Coba kita nyanyikan dengan semangat. Bisa? Bisa. Kita coba ya. 3, 2, 1. Idza kunta sa'idan safid yadaik. Idza kunta sa'idan safid yadaik. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masrura.
Ida kunta sa'idan sofiq yadai. Lebih keras. Ida kunta sa'idan dukor rijlai. Ida kunta sa'idan dukor rijlai. Ida kunta sa'idan wa qalbuka masrura. Ida kunta sa'idan dukor rijlai. Ida kunta sa'idan kulka masa. Hamasa. Ida kunta sa'idan kulka masa. Hamasa. Ida kunta sa'idan wa qalbuka masrura. Ida kunta sa'idan kulka masa. Hamasa. Ida kunta sa'idan bi'mal kullah. Hamasa. Ida kunta sa'idan bi'mal kullah. Hamasa. Ida kunta sa'idan wa qalbuka masrura. Ida kunta sa'idan nikmal kullah. Hamasa. Baik, kita sudah siap ya untuk pembelajaran berikutnya. Setelah ini kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti kumpulnya sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sini. Baik, sudah siap? Ya. Siap. Laksanakan. Yuk, kumpul dengan kelompoknya. Silakan kelompok 2 kumpul di sini. Baik, untuk menambah informasi dan data, ini Pak Sahrul punya modul tentang tema yang kalian buat diskusi hari ini. Ini kelompok 1, temanya tentang apa tadi? Perbedaan haji dan umroh. Ya. Ini bisa jadi tambahan informasi. Silakan nanti dibuat peta konsepnya ya. Untuk kelompok ini nanti siapa yang akan presentasi? Sampean, Mbak Cecil sama Mbak Dinda ya. Oke. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, silakan. Baik, untuk kelompok 2 ini temanya tentang apa? Hikmah haji dan umroh. Ya. Ini Pak Sarul punya modul sebagai tambahan data untuk bahan diskusi kalian tentang hikmah haji dan umroh. Ya. Nah, silakan didiskusikan, kemudian buat peta konsep. Kalau sudah selesai, nanti presentasikan kelompok sebelah. Siapa yang nanti presentasi? Ya, Mbak Ayu sama Mbak Ainun. Ya, silakan dilanjutkan. Ini peta konsepnya tentang perbedaan haji dan umroh. Terus ini kemudian keterangannya tentang waktu, okay. rukun, Oh, iya. Berarti ini merapikan peta konsepnya ya. Iya, pun silakan langsung bisa dimulai. Ada ini lemnya. Ini tentang hikmah haji dan umrah. Terus nanti bahasanya apa saja? Ini kan tema utama. Nanti kan ada beberapa tema cabang ini. Ini yang dibahas apa saja? Meningkatkan kedisiplinan iman. Jadi ini nanti pengelompokannya seperti apa? Antara hikmah haji dan umrah. Jadi kayak Nanti kan mungkin bisa dibagi. Hikmah haji dan umrah itu kan ada yang untuk individu, ada yang untuk umat Islam. Apakah seperti itu atau tidak? Tidak. Oh, gitu. Ya, nanti saya lihat hasilnya lah. Nanti hikmah haji dan umrah, peta konsepnya seperti apa. Silakan bekerja sama ya, supaya hasilnya bagus dan waktunya juga cepat nanti. Kalau sudah selesai, beritahu Pak Sarul ya.
Baik, kelompok 1, kelompok 2, karena mengingat keterbatasan waktu, maka Pak Sarul beri ini ya, batasan ya. 5 menit lagi kita sudah mulai presentasi. Jadi silakan kerjasama dalam kelompoknya. Bisa? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Yuk, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Cecilia dan ini partner saya. Nama saya Dinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh. Mari simak presentasi dari kami. Kami akan menjelaskan 5 perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, tempat pelaksanaan. Dan yang kelima, kekuatan fisik. Waktu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Perbedaan antara haji dan umroh. Haji biasanya dilaksanakan mulai bulan Syawal hingga hari raya Idul Adha. Sementara itu, umroh adalah ibadah yang tidak terkait oleh waktu. Ibadah ini bisa dilakukan kapan saja atau sepanjang tahun. 2. Rukun. Rukun haji terdiri atas ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan takdim. Sedangkan umroh hanya terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Hukum haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Sementara itu, hukum melaksanakan umroh adalah wajib menurut sebagian ulama dan sunnah menurut yang lainnya. Tempat pelaksanaan. Terdapat perbedaan tempat pelaksanaan haji dan umroh setelah mikot. Mikot adalah batas antara boleh tidaknya atau melafazkan niat. Ibadah haji dilaksanakan mulai dari mikot, Mekah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan umroh meliputi mikot, Mekah, tawaf, dan sa'i. Untuk umroh dilaksanakan di Masjidil Haram. Kekuatan fisik. Haji membutuhkan waktu yang lebih lama dan rangkaian yang lebih panjang daripada umroh. Sehingga kekuatan fisik jamaah haji lebih besar daripada jamaah umroh. Dari sini adakah pertanyaan atau pendapat? Saya persilakan untuk teman-teman untuk membacakan pendapatnya atau jawabannya. Pertanyaannya. Silakan. Barangkali ada yang bertanya? Ya. Saya Aidil dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud tawaf? Yang lain? Kita dulu ya. Pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Bisa langsung dijawab saja kalau nggak ada pertanyaan. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan hikmah haji dan umroh. Di dalam agama Islam, banyak sekali ibadah yang mengandung hikmah yang tinggi, terutama hikmah haji dan umroh. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Ketika di tanah suci Mekah dan Madinah, seluruh umat yang melaksanakan ibadah haji dan umroh harus terbiasa untuk disiplin ketika melaksanakan ritual haji maupun sholat. Pola disiplin ini diharapkan bisa terus berkelanjutan meski waktu melaksanakan sudah selesai.
meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Orang yang merasa banyak dosa sering merasa dosa. Namun Allah menjanjikan akan menghapus segala dosa yang kita miliki ketika kita mau melaksanakan ibadah secara tulus dan ikhlas. Hal ini akan mendorong kita untuk lebih taat menjalankan jenis ibadah yang lain selain ibadah haji dan umroh. 3. Memunculkan sifat yang sabar. Ketika melaksanakan ritual ibadah haji dan umroh, tentu banyak cobaan dan godaan yang muncul. Banyak umat Islam dari berbagai negara yang berkumpul di satu tempat. Hal ini akan menimbulkan masalah berkenaan dengan fasilitas yang harus digunakan bersama karena jumlahnya tersebut. Di sini sifat sabar harus dikedepankan karena sifat egois dan mementingkan diri sendiri akan mengurangi nilai ibadah yang sedang dikerjakan. Nah, yang keempat adalah melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Dengan berkumpulnya banyak umat dari berbagai negara atau daerah akan menimbulkan rasa persatuan umat yang tinggi tanpa membedakan golongan ras dan lain-lain. Perbedaan yang ada tersebut tidak perlu menimbulkan perpecahan, namun justru akan membuat ikatan persaudaraan sesama umat Muslim seluruh dunia makin kuat. 5. Meningkatkan dakwah. Ketika umat Islam dari segala penjuru dunia berkumpul akan menjadi media yang tepat untuk meningkatkan dakwah Islamiyah secara eksekutif. Di sini kita bisa saling belajar dan bertukar pengalaman terhadap melaksanakan ibadah maupun penamanan nilai-nilai Islam kehidupan sehari-hari dan masing-masing negara atau wilayah. Nah, sekarang kita buka nih sesi tanya jawab. Saya, syirik adalah perbuatan yang paling dibenci Allah. Apabila ada seseorang yang pernah berbuat syirik, apakah dengan haji dan umrah dapat diampuni dosanya? Ada yang lain? Apa Saya dulu? tidak mau bertanya. Contoh hikmah haji dan umroh apa aja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Haji memang memiliki keutamaan hikmah yaitu menghapuskan dosa. Tapi untuk syirik kita harus bertobat terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan Linda. Yang ke-1 meningkatkan kedisiplinan, yang kedua meningkatkan kualitas diri dalam beribadah, yang ketiga memunculkan sifat yang sabar, yang keempat melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, yang kelima meningkatkan dakwah. Baik, presentasinya sudah selesai dan kalian sudah melakukan presentasi hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang Pak Sarul ada permainan kelompok. Pak Sarul namakan permainan ini dengan domino pintar. Bagaimana caranya? Perhatikan ke sini. Di domino ini ada dua sisi. Ada biru dan warna putih. Yang biru ini adalah sisi jawaban, kemudian yang putih adalah pertanyaan. Tugas kalian adalah merangkai pertanyaan dan jawaban ini sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Dimulai dari start dan diakhiri dengan finish. Nanti silakan kalian bekerja sama dalam kelompoknya. Kita cari siapa yang paling cepat menyelesaikan susunan domino pintar ini. Sudah siap? Nah, dalam hitungan ketiga, silakan perwakilan kelompoknya mengambil ke depan. 3, 2, 1. Saya minggir.
Buat haji. Sudah selesai? Pak Sarul periksa dulu jawabannya sudah benar atau tidak. Coba. Ini jawabannya wukuf, tawaf, kimukum, halal, jumrah, mahram. Oke, kelompok 2 sudah betul. 2, 1, waktunya sudah selesai. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Yuk, tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Yang kelompok 2 sudah waktunya sudah selesai ya. Oke. Sekarang domino pintarnya bisa dikemasi, dijadikan satu lagi. Kalau sudah silakan kembali ke tempat semula. Baik, kalian sudah menyelesaikan diskusinya dan juga mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok yang lain. Berarti materi hari ini sudah selesai ya. Berikutnya kita akan membuat kesimpulan tentang apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ada 2 yang kita pelajari ya. Yang pertama adalah tentang perbedaan haji dan umroh. Kemudian yang kedua tentang hikmah haji dan umroh. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari yang pertama dulu, perbedaan haji dan umroh. Siapa? Saya. Baik, silakan. Kesimpulan perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama, waktu pelaksanaannya. Ibadah haji, waktu pelaksanaannya adalah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Yang kedua dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ibadah haji terdapat wukuf di dalamnya, sedangkan ibadah umroh tidak ada wukuf di dalamnya. Yang ketiga, dari segi hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib dan hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sunnah muakkad. Oke, bagus sekali jawabannya. Baik, itu adalah tentang perbedaan haji dan umrah ya. Berikutnya tentang hikmah haji dan umrah. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari? Baik, silakan. Hikmah haji dan umrah ada 2, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi umat Islam. Manfaat bagi individu contohnya menghapus dosa, meningkatkan keimanan dan melatih sabar dan disiplin. Manfaat bagi umat Islam contohnya menciptakan persaudaraan, memperkuat tali silaturahmi, mengutamakan persatuan dan kesatuan dan sebagai bangsa Islam. Oke, bagus sekali jawabannya. Baik, itu adalah kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait perbedaan haji dan umroh serta hikmah haji dan umroh. Baik, berikutnya kita akan melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, mungkin ada materi yang masih sulit kalian pahami. Dan yang ketiga, bagaimana langkah kalian, cara kalian untuk bisa memahami materi yang masih sulit tersebut. Ini adalah refleksi pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan bagi lembar kerjanya, silakan diisi dan dikumpulkan lagi ya. Baik, silakan digeser. Ada yang masih belum dapat? Ya langsung sampai mbaknya ya. Bon, silakan diisi dengan jujur ya. Karena ini bukan untuk penilaian, tapi untuk perbaikan proses pembelajaran.
Pun, silakan diisi dan langsung dikumpulkan. Pun. Ya? Kenapa? Kenapa? Belum dapat. Oke. Ya Pun, silakan diisi. Ada yang masih belum selesai? Siapa yang belum selesai? Mbak Linda sama? Oh iya, sudah ya. Baik, terima kasih untuk refleksi pembelajarannya. Ini nanti akan jadi masukan untuk Pak Sarul yang nantinya akan dijadikan untuk perbaikan pada pembelajaran yang akan datang. Ya, baik. Berikutnya tentang penugasan ya. Tadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang perbedaan haji dan umroh, kemudian hikmah haji dan umroh. Ini adalah rangkaian dari 3 pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan hari ini adalah materi terakhir untuk ketentuan haji dan umroh. Karena itu, Bapak hari ini akan memberikan tugas untuk penilaian praktek. Apa yang menjadi tugas kalian? Tugas kalian adalah membuat video praktek manasik haji. Jadi kalian praktek manasik haji, cara berhaji mulai dari awal, menjalankan rukun-rukunnya mulai dari ihram dan seterusnya. Jadi kalian persiapkan dalam kelompoknya masing-masing, perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian praktek, diambil gambarnya, direkam, kemudian hasil rekamannya nanti kirimkan ke Google Drive-nya Pak Sarul. Bisa dipahami? Ya. Bagus sekali. Dan untuk target pengumpulannya adalah minggu depan ya. Hari Senin depan diusahakan semuanya sudah terkumpul tugas videonya. Berikutnya setelah hari ini, karena ini adalah materi terakhir untuk ketentuan haji dan umroh, maka persiapan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah Islam di Nusantara. Kalian di rumah bisa membaca-baca terlebih dahulu untuk persiapan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Baik. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan supaya pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak kelas 9D. Pak Sarul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.